Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hofifatul Zahro dari Institut Agama Islam Syarifuddin pada mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar. Di sini saya akan mempresentasikan teori belajar kognitivisme dan teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu teori kognitivisme. Apa sih yang dimaksud dengan teori kognitivisme itu? Teori ini belajar lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Contohnya itu ibarat seseorang yang memainkan musik, tidak hanya memahami not balok pada partitur sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Ada 3 peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini. Yang pertama yaitu Ausubel, yang kedua Gens, yang ketiga Brunner. Menurut Gens, ini adalah salah satu teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif, yaitu teori pemrosesan informasi dalam otak manusia. Di dalam pengolahan otak manusia terdapat 5 pengolahan informasi, diantaranya yang pertama reseptor atau alat-alat indera. Terus yang kedua sensory register, yaitu penampungan kesan-kesan sensoris. Yang ketiga short term memory, memori jangka pendek. Yang keempat long term memory, yaitu memori jangka panjang. Yang terakhir response generator atau pencipta respon. Ausubel yaitu peneliti teori ini yang nomor 2. Menurut Ausubel, lebih menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Menurut Brunner, lebih menekankan atau bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Teori ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Di antaranya yaitu kelebihan yang pertama, menjadikan siswa kreatif dan mandiri. Jadi siswa itu akan memiliki kemampuan yang sekreatif mungkin dan bisa mandiri untuk menjawab dari soal-soal yang diberikan oleh para guru. Terus yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutan diserahkan pada peserta didik. Sedangkan untuk kekurangannya, teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan, sehingga menganggap semua peserta didik mempunyai daya ingat yang sama. Yang kedua yaitu metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuannya. Di sini saya juga memberikan contoh penerapan dalam pembelajaran. Seperti guru bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan. Jadi guru itu mendesain sekreatif mungkin untuk membuat kelompok, lalu menyuruh peserta didik itu untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan tadi. Terus meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki. Dan hal-hal lainnya yang membuat siswa terus bergerak atau menggunakan logikanya dalam pembelajaran. Yang kedua ini teori humanisme. Next, apa yang dimaksud dengan teori humanisme? Teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pelajaran seperti apa yang bisa diamati di dunia keseharian. Teori ini bersifat elektrik, artinya teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dapat tercapai. Contohnya pada teori ini yaitu teori belajar bermakna Ausubel dan taksonomi tujuan belajar Bloom dan Cardwell yang dipakai sebagai pendekatan dalam teori ini. Di sini ada 4 perspektif dalam teori humanisme. Yang pertama Habermas, 2 Haney, 3
Carl Rogers, yang keempat Mumford. Berikut ini perspektif dari tokoh Bloom dan Carver. Di sini menunjukkan apa yang mungkin dikuasai yang dipelajari siswa tercakup pada 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, efektif, dan psikomotor. Sedangkan menurut Korn, membagi tahapan belajar dalam 4 tahapan, diantaranya pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi, eksperimentasi. Dari teori belajar humanistik ini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Dari kelebihannya, 1. Menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Jadi siswa itu diberi motivasi untuk memiliki minat terus belajar. Terus yang kedua itu membuat seseorang individu itu memiliki pengalaman yang berarti. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan mengubah sikap peserta pola pikir individu. Itu tadi kelebihan teori belajar humanistik. Sedangkan kekurangan teori belajar humanistik, yang pertama, guru harus terus-menerus memotivasi siswanya dan tidak boleh lelah dalam melakukannya. Yang kedua, tidak dapat dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Yang ketiga, memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu, terlebih jika individu tersebut memiliki kesulitan untuk mengenali potensi dirinya. Contoh penerapan dalam pembelajaran: memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Yang terakhir, mampu memahami karakter dari setiap peserta didik. Sekian dari presentasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.